Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ila salatan salaman ala rasulillah amma ba'du. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minin wal mu'minatil muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'il kuburin ahli la ilaha illallah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bacaan kita kitab Fathul Mu'in yang disusun oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wassoha bitarjamatin, dan sah pernikahan dengan terjemah. Artinya terjemah dari bahasa Arab. Artinya tidak menggunakan bahasa Arab tetapi menggunakan terjemahannya. Misalkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Nah, itu pernikahan tetap dianggap sah walaupun tidak menggunakan bahasa Arab. Wasohan nikah bitarjamatin, ay tarjamati ahadil lafzaini bi ayyi lughatin walau mimma yusinul arabiyyata. Wasohan nikah, dan sah nikah bitarjamatin dengan menggunakan terjemah dari perpindahan bahasa. Terjemah itu perpindahan satu bahasa ke bahasa yang lain. Misalkan dari bahasa Arab bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan seterusnya. Ay tarjamati ahadil lafzaini, terjemah salah satu dari dua lafaz. Dari dua lafaz di sini maksudnya ijab dan qabul, itu dia. Bi ayyi lughatin, dengan bahasa apapun, dengan bahasa yang manapun. Jadi pernikahan ketika akadnya dilakukan bukan dengan bahasa Arab, yaitu ijab dan qabul, diucapkan dengan selain bahasa Arab, ya bahasa apa aja, Indonesia, Sunda, ijabnya Sunda, qabulnya Sunda, ijabnya Jawa, kemudian qabulnya bahasa Jawa. Nah, itu sah ya. Walau mimma yusinul arabiyata, walaupun ijab dan qabul yang diucapkan dengan selain bahasa Arab, walaupun diucapkan mimma yusinul arabiyah, orang yang paham dan pandai bahasa Arab. Artinya walaupun dia bisa bahasa Arab, kemudian dia melakukan akad nikah ijab qabul dengan selain bahasa Arab, ya sah, nikahnya tetap sah gitu ya. Tapi nggak mutlak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya di sini ada dua. Pertama, lakin isyaratu ayatiyam bima ya'udu ahlu tilkal lughah sharihan fi lughatihim. Akan tetapi syarat itu disyaratkan ayatiyah, bahwa wali dan zauj mendatangkan, bahwa tiap-tiap wali dan zauj mendatangkan, artinya menggunakan bima ya'udu ahlu tilkal lughah sharihan fi lughatihim, dengan bahasa yang dipandang oleh ahlu tilkal lughah, pemilik bahasa itu dipandang sharihan, sharih fi lughatihim, dalam bahasa mereka. Jadi syarat yang pertama yaitu bahasa yang digunakan, katakanlah bahasa Indonesia yang digunakan itu bahasa Indonesia yang digunakan oleh wali dalam ijab dan zauj calon suami dalam qabul adalah terjemahan dari bahasa Arab, dan terjemahan di sini dianggap oleh orang-orang Indonesia atau ahli-ahli bahasa Indonesia dia bahasa yang sharih, bahasa yang tegas dalam akad nikah. Nah, kalau yang digunakan bahasa yang sharih, bahasa terjemahan, dan bahasa terjemahan tadi sharih menunjukkan nikah, pernikahan itu sah. Berarti logikanya kalau yang digunakan selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, tapi menurut ahli bahasa, orang yang paham bahasa tadi, katakanlah bahasa Sunda, oh ini bahasa Sunda yang kayak gini dia tidak sharih menunjukkan pernikahan, ya berarti tetap tidak sah gitu ya. Jadi syarat pertama
selain bahasa Arab yang digunakan sebagai terjemah dari nikah, bahasa Arab atau tazwij atau qabiltu ya, itu bahasa yang menurut ahli bahasa di sana, di tempat tersebut, dia adalah kata yang sharih, tegas menunjukkan pernikahan gitu. Kalau salah bahasa Indonesia itu biasanya begini, Ananda Muhammad bin Ali, saya nikahkan kamu gitu ya, saya kawinkan kamu. Kalau zaman dulu bahasanya kawinkan, saya nikahkan kamu dengan anak saya Maryam binti Pak Ali dengan mas kawin 20 juta, dengan mas kawin emas 20 gram tunai. Itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian calon suami tadi bilang, saya terima nikahnya dengan mahar emas 20 gram tunai. Nah itu udah sah ya. Tinggal ditanya saksinya, gimana para saksi sah? Sah gitu. Jadi syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, hadza in fahima kullun kalama nafsi wa kalamal akharin wa syahidani. Hadza ini dianggap sah menggunakan dengan terjemah, selain dengan terjemah, bahasa terjemah, artinya bukan bahasa Arab dalam pernikahan. Syarat kedua adalah in fahima, jika tiap-tiap dari mujib dan qabil, dari wali dan calon suami, itu semuanya paham kalama nafsi, ucapan dirinya, artinya ucapan yang diucapkan dia paham, wa kalamal akhari, dan ucapan yang lain. Artinya syaratnya adalah dua orang yang berakad tadi, yaitu wali dan zauj, paham bahasa yang mereka ucapkan dan bahasa yang diucapkan oleh akid yang lain gitu. Misalkan gini, kata wali, saya nikahkan kamu dengan putri saya, wahai Ahmad bin Pak Ali, saya nikahkan kamu dengan putri saya Maryam bin Umar gitu ya, dengan mas kawin bla 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 tunai. Nah itu wali paham ketika berbicara dengan bahasa itu, dan juga calon suami juga paham gitu. Nah kemudian calon suami mengucapkan, saya terima nikahnya putri Bapak Maryam bin siapa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi syarat paham. Siapa lagi yang harus paham? Ijab qabul yang dengan menggunakan selain bahasa Arab, asyahidani, dua saksi juga harus paham. Karena udah saksikan dia nanti ditunggu kesaksiannya, pernikahan sah atau tidak. Sehingga kalau seandainya bahasa yang digunakan oleh mujib dan oleh qabil, oleh wali dan calon suami, itu dua saksi nggak paham, nanti dibingung dia. Begitu ditanya, gimana para saksi, sah apa enggak? Pusing bala, pusing, nggak paham bahasa yang digunakan. Sehingga walaupun bahasanya beda, yang penting paham gitu. Katakanlah mujib menggunakan bahasa Arab, kemudian qabil, calon suami, menggunakan bahasa Indonesia. Ya kalau saling paham, ya sah-sah saja gitu ya. Karena kan intinya bukan bahasanya, tapi arti dari bahasa tadi dan dipahami. Atau misalkan mujib menggunakan bahasa Inggris gitu ya, kemudian calon suami menggunakan bahasa Jerman, selama semuanya saling memahami arti dari kata yang digunakan, ya sah-sah saja gitu. Kita lanjut. Tapi jarang kita dengar ya, wali mengucapkan ijab dengan bahasa Inggris, kemudian calon suami mengucapkan qabul dengan bahasa Jerman, dan alhamdulillah dua saksi mereka ngerti dua bahasa tersebut, baik bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Nah itu kan satu nikahnya. Tetapi jarang kita dengar. Nanti juga yang lain, katakanlah saksi ngerti, itu kan yang lain udah pada pusing semua gitu. Ya walaupun sah gitu. Kenapa saksi harus paham bahasa yang digunakan? Ya kan saksi nanti dia diminta kesaksian, sah nggak nikah ini? Dia akan bingung kalau dia dengar bahasa ijab kabul tadi, sementara dua saksi nggak paham. Jadi itulah dalam pernikahan memang harus ada ijab kabul gitu ya. Jadi nggak bisa kalau nggak pakai ijab kabul. Katakanlah si A menikahkan putrinya dengan si C. Dia bilang kepada si C, tuh anak saya bawa pulang gitu ya.
saya bawa pulang, dan nggak bisa kayak gini. Tetap harus ijab kabul, atau ijab kabul sesuai dengan persyaratan yang ada, sesuai dengan ijab kabul dengan syarat-syarat yang ada. Dan juga nggak sah kalau diam-diam aja. Katakanlah wali ya diam aja, kemudian zauj diam aja, kemudian dia ngajak putrinya, ya nggak bisa kayak itu ya. Harus dan wajib ijab kabul. Wa qala al-allamatu Taqiyus Subki fi Syarhil Minhaj. Al-Allamah At-Taqiyus Subki berkata dalam Syarah Minhaj, walau tawata ahlu kutrin ala lafzin fi iradati nikah min ghairi sari tarjamatihi lam yanaqidin nikah bihi. Seandainya ahlu kutrin, penduduk satu desa, satu daerah, mereka sepakat ala lafzin untuk menggunakan satu kata fi iradati nikah, dalam mengungkapkan keinginan nikah, min ghairi sari tarjamatihi, tanpa tegas terjemahnya, terjemah dari lafaz tadi. Artinya gini, seandainya katakanlah ahlu desa, mereka sepakat tuh untuk menggunakan dalam ijab kabul dengan terjemah dari bahasa Arab, selain bahasa Arab, tetapi bahasa ini tidak sorry, tidak tegas menunjukkan pernikahan gitu, atau menikahkan. Sah nggak pernikahannya? Enggak sah. Lam yanaqidin nikah bihi, maka nikah tidak jadi, tidak sah bihi dengan lafaz tadi. Inta, selesai ucapan At-Taqiyus Subki fi Syarhil Minhaj. Wal muradu bi tarjamati, yang dimaksudkan dengan terjemah bahasa Arab apa tuh? Tarjamatul ma'na lughawi qad-dhammi, yaitu terjemah maknanya yang bersifat bahasa. Jadi ada makna bahasa, ada makna istilah. Nah, di sini dimaksudkan terjemahan dari bahasa Arab tadi adalah terjemahan secara bahasa qad-dhammi, yaitu seperti mengumpulkan gitu. Nikah kan lugatan bimana ad-dhammi wal jam'i. Cuman kalau dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat apa ya, Jakarta dan sekitarnya, itu menggunakan bahasa yang tadi saya sebutkan. Wali bilang, wahai Ahmad bin Fulan bin A, saya nikahkan kamu dengan putri saya Fatimah binti Fa'ali dengan mas kawin sekian, dibayar tunai gitu. Jadi menggunakan saya nikahkan. Nah nanti si A sebagai calon suami dalam kabul dia bilang, saya terima nikahnya Maryam bin ini gitu. Nah itu lafaz sorry itu. Fala yanaqidu bi alfazini syaharat fi badil aqtari lin nikah, maka tidak jadi nikah, tidak dianggap sah dengan lafaz yang sudah masyhur, tapi masyhurnya fi badil aqtar, pada sebagian daerah lil inkah, untuk digunakan dalam menikahkan. Itu nggak bisa ya. Yang penting terjemah di sini adalah terjemah selain bahasa Arab, melihat kepada makna nikah secara arti lughawi, yaitu ad-dhamm, mengumpulkan. Karena kalau kaitan bahasa kan ini, bahasa itu secara lafaz beda-beda, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Indonesia, bahasa apalah segala macam dia. Tetapi secara makna, secara arti dari bahasa tadi, kata satu. Artinya gini, dalam bahasa Arab ada bahasa yang dia menunjukkan arti syarih, ada kata yang menunjukkan arti kinayah. Nah dalam selain bahasa Arab, begitu juga dalam bahasa Indonesia, ada bahasa yang dia menunjukkan arti syarih, menunjukkan kepada satu tertentu dan tidak menunjukkan pada yang lain. Ada juga bahasa yang menunjukkan dia kinayah, menunjukkan arti ini dan arti itu. Jadi bahasa itu ada istilah gini dalam bahasa, al-alfaz mukhtalifatun, al-lughat mukhtalifatun wal ma'ani muttahidah. Bahasa artinya lapan yang diucapkan, yang digunakan oleh orang, oleh masyarakat, itu mukhtalifatun, beda-beda, tapi maknanya sama. Contoh misalkan pisang ya, dalam bahasa Inggris apa? Banana, dalam bahasa Indonesia pisang, dalam bahasa Arab mauzun, dalam bahasa Sunda apa? Cau gitu ya. Cau apa cai? Cau pakai u ya. Kita lanjut. Kama aftabi Syekhun al-Muhaqqiq az-Zamzami, hal itu dipatahkan oleh guru kami al-Muhaqqiq az-Zamzami, ya guru dari Imam Zainuddin al-Malibari.
walau aqadal qadi an-nikah bi sighatil arabiyyah li ajamiyin la ya'rifu ma'na al-asli bal ya'rifu annaha mawdu'atun li aqdin nikah sahha. Walau aqadal qadi, seandainya seorang qadi, seorang hakim penghulu, dia mengadakan akad nikah, artinya dia menikahkan dua calon mempelai bisighatil arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab. Li ajamin, sementara calon suaminya ajami, bukan orang Arab, dan dia tidak paham bahasa Arab gitu. La ya'rifu manal asli, di mana calon suami tadi tidak paham makna bahasa Arab secara asli, secara terperinci satu persatu. Bal ya'rifu, tetapi dia paham secara global annaha, bahwasanya bahasa Arab yang digunakan oleh penghulu tadi mawdu'atun lin nikah, dia memang diletakkan, dibikin untuk akad nikah sahha, maka nikahnya sah. Maksudnya gini, ketika seorang penghulu menikahkan dua calon mempelai dan dia menggunakan bahasa Arab, sementara calon suaminya nggak paham bahasa Arab, maksudnya nggak paham secara terperinci berkata gitu ya, ini enggak, tetapi dia paham secara global bahwa kata tadi digunakan untuk akad nikah, itu hukumnya pernikahan sah, karena di sini dianggap calon suami paham bahasa Arab tadi yang digunakan bahwa itu bahasa khusus untuk pernikahan, walaupun dia paham secara global sah gitu. Kadzab tabi syekhuna wa syekhu Atiyah, inilah yang dipatahkan oleh guru kami Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Atiyah. Lanjut. Wa qala fi syarahil irsyad wal minhaj, dan Al-Imam As-Subki berkata dalam dua syarah, yaitu Al-Irsyad dan Al-Minhaj, innahu la yadurru lahnul ami kafatita il mutakallimi wa ibdalil jimi zayan au aksihi, sesungguhnya tidak memudaratkan kesalahan orang awam seperti memfatahkan ta mutakallim, wa ibdalil jimi, dan menggantikan jim zayan jadi zai, au aksihi, atau kebalikannya zai diganti jadi jim. Ini permasalahan bisa jadi terjadi ketika itu. Kalau di kita kan kita belum pernah lihat ya, atau ada yang sudah mendapatkan, ya sah-sah saja. Begini maksudnya, ada orang awam, dia tidak paham bahasa Arab, kemudian dia menikah dengan menggunakan sigo bahasa Arab. Ternyata si wali yang harusnya mengatakan angkah tuka zawajtuka, pakai tu ya, angkah tu zawajtu, dia salah ngucapin angkah taka zawajtaka gitu. Atau calon suami yang harusnya dia bilang qabil tu, dia bilang qabil ta gitu, jadi dia tukar. Atau jimnya diganti dengan zai, harusnya wali bilang gini, angkatuka wa zawwajtuka zai wau jim gitu. Ternyata jimnya diganti jadi zai, berarti zainya dua tuh. Harusnya wali mengucapkan zawwajtuka zawwaj waj jim, pakai zai juga, berarti zawwaztuka gitu. Atau sebaliknya, zainya diganti sama jim, berarti jauh, harusnya dia bilang zawwajtuka, dia tukar jim, zai jadi jim, dia bilang jauh jawwaztuka gitu. Nah itu juga sah hukumnya ya. Artinya dimaafkan karena ini diucapkan oleh orang awam, orang yang tidak paham bahasa Arab. Makanya zaman sekarang orang lebih memilih daripada pusing bahasa Arab nggak paham, dah bahasa Indonesia aja dah. Dan para penghulu juga kelihatan mengambil kebijakan, karena zaman sekarang banyak yang tidak paham bahasa Arab, udah bahasa Indonesia aja, ijab qabulnya sigonya bahasa Indonesia. Bahkan udah ditulis yang penghulu, udah disiapkan ini untuk wali, ini bacaannya nih nanti kalau Pak wali orang tuanya sendiri ingin menikahkan anaknya, udah disiapin. Ini calon suami nih, di kertas udah ada tulisannya gitu. Zaman sekarang itu ya. Jadi lebih sederhana dan lebih tertuntun. Lanjut, wa yanaqidu bi isyarati akhrasa mufhimatin. Sekarang yang mengadakan akad nikah orang bisu, nggak bisa ngomong, gagu ya. Bisu ya, iya bisu, gagu, nggak bisa ngomong. Sah nggak akad nikahnya? Lihat di sini.
wa yanaqidu dan sah akan nikah bi isyarati akhrasa dengan isyarat akhras, orang yang bisu. Tapi isyarat di sini mufhimatin, itu bisa dipahami. Nah ini tentu harus disediakan apa ya, majelis khusus. Majelis khusus katakanlah misalkan walinya bisu, gagu nggak bisa ngomong, kemudian calon suami gagu nggak bisa ngomong, sehingga pernikahan diadakan dengan bahasa isyarat. Nah ini otomatis asyahidan, dua saksi tadi itu juga harus paham bahasa isyarat. Dan sekarang udah banyak dipelajari dan diajarkan bahasa isyarat. Makanya kalau di acara televisi itu bisa ketika warta berita, di samping berita tadi diungkapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, biasanya ada ituan tuh, ada apa ya? Ada kotak kecil, di sana ada yang pakai bahasa isyarat, ini begini, begitu dan seterusnya, dia digoyangin, dikasih unjuk bahasa isyarat dengan telunjuk dengan tangan, yang sementara kita sendiri nggak paham. Tapi mereka yang ada beberapa orang yang paham, artinya mereka yang bisu biasanya dia lebih halus perasaannya, biasanya dia paham. Nah berarti akan nikah pada bisu semua nih, nggak bisa ngomong, itu sah dengan syarat isyarat tadi bisa dipahami. Artinya dua saksi tadi walaupun mereka nggak bisu, dua saksi ya, tapi dia harus paham bahasa isyarat tadi. Kalau dua saksinya nggak paham, pusing semuanya. Begitu dari gimana? Saksi sah nikahnya, gelap, nggak paham mana mah bahasa kayak gitu. Jangan, cari dua saksi yang paham. Jadi sah akan nikahnya. Wakilah dan dikatakan layan akidu nikah illa bisiratil arabiyah. Kalau itu lemah, tidak sah nikah kecuali dengan bahasa Arab. Ini kalau dalam Mizan Kubro dianggap tasydid, artinya pendapat yang keras gitu ya, yang tidak tasil, tidak memberikan kemudahan. Makanya di sini qila dikatakan lemah. Nah kalau harus pakai bahasa Arab gimana dong? Kan masyarakat nggak pada bahasa Arab, apalagi zaman sekarang. Subhanallah, sebagian masyarakat takut belajar bahasa Arab. Ketika kita bilang, kok ente semangat belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, Jepang, Jerman, kenapa nggak belajar bahasa Arab? Wah, belajar bahasa Arab takut, nggak berani. Kok takut? Apa dia bilang? Bahasa kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah, kembali ke sini. Gimana sebuah masyarakat yang nggak bisa bahasa Arab, sementara ada kaul yang mengatakan nikah harus bahasa Arab. Nah, fa'alaihi ayasbira indal ajzi ila ayat ta'allama au yuwakila. Maka atasnya, atas siapa nih? Atas wali dan zauj yang tidak bisa bahasa Arab, dia harus bersabar. Fa'alai, maka atasnya, atas akid, ayasbira, dia bersabar indal ajzi, ketika lemah, ila ayat ta'alama au yuwakila, sampai dia belajar bahasa Arab atau dia mewakilkan. Artinya ketika ada seorang wali ingin menikahkan anaknya, ini berdasarkan pendapat yang mengatakan nikah harus pakai bahasa Arab, sementara dia nggak bisa, dia harus sabar, dia belajarin betul bahasa Arab. Ya artinya khususnya lapan tadi aja, lapan ijab gitu, sigo ijab. Nah begitu juga calon suami, dia nggak bisa bahasa Arab, jadi harus belajar dulu, dan mudah kok. Mudah artinya cuma belajar sigoh qabul saja gitu ya, qabil tuh nikah dan seterusnya. Atau dia nggak sabar juga nih, namanya pernikahan kan gitu ya. Jadi ingat dulu ketika zaman COVID-19, kali orang tidak mau pada menikah, pada takut, pada apa istilahnya tuh ya, ekonomi nggak jelas. Ternyata mah ya waktu yang nikah juga gitu ya. Alas, kalau dia nggak sabar, dia bisa mewakilkan seseorang yang bisa bahasa Arab. Wali mewakilkan orang lain yang bisa bahasa Arab, calon suami mewakilkan orang lain yang bisa bahasa Arab. Berarti kalau begitu dua saksi harus paham bahasa Arab juga, karena mereka penentu sah atau tidak gitu. Wa hukiya hadza an Ahmad, dan pendapat ini dikayatkan dari Imam Ahmad. Jadi ada yang bilang ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Wa kharaja bi qali, dan keluar dengan ucapanku, muttasilun muttasil. Artinya antara ijab dan qabul harus nyambung, nggak boleh putus gitu ya. Kalau putusnya lama
dan itu menandakan iqrad atau diputus oleh suatu yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah, ya nggak sah akad nikahnya. Artinya ketika itu tidak sah, maka harus diulang gitu. Selanjutnya, ma idza takhalala lafzun ajnabiyyun anil aqdi wa in qala, apabila menyelangi antara ijab dan qabul, diselangi lafzun ajnabiyyun, lafaz ajnabi artinya lafaz yang lain yang enggak ada kaitannya dengan akad, wa in qala, walaupun lafaz tadi sedikit gitu ya. Misalkan bilang begini, wali bilang ini, ka'angkatuka beneti fastausi biha khaira, seperti dia bilang, angkatuka, aku nikahkan engkau, ibnati, putriku, ya, fastausi biha khaira, maka perlakukanlah terhadap putriku khairan, dengan pergaulan yang baik. Kemudian Zauj mengatakan qabiltu, berarti antara kata angkatuka ibnati dan bla 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 bla, kemudian wali mengatakan fastausi biha khaira, nah baru Zauj mengatakan qabiltu. Nah ini berarti terputus, bukan terputus, afwan, ini berarti diselangi antara ijab dan qabul, antara angkatuka ibnati dengan ucapan calon suami qabiltu, diselangi oleh ucapan wali fastausi biha khaira, gitu. Itu contoh takhallul lafaz ajnabi gitu. Kita lanjut. Wala yadurru takhallulu khutbatin khafifatin minaz zauj wa in qulna bi'adami istihbabiha, dan tidak memudaratkan menyelanginya khutbah yang ringan dari suami. Artinya ketika wali dia pertama memang disunahkan khutbatun nikah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya, usikum bitaqwallah. Lalu dia bilang angkatuka wazawajtuka ibnati, saya nikahkan anak perempuan saya yang namanya ini, dan seterusnya gitu. Artinya memang sunnahnya khutbatun nikah sebelum ijab. Nah ini yang terjadi masalahnya, calon suami sebelum dia mengucapkan qabiltu nikah wa tazwija bil maril mazkur naqdan, dia pakai khutbah dulu walaupun khutbahnya ringan. Misalkan calon suami tadi bilang ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah, baru dia bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha bil maril mazkur naqdan. Nah ini sah ya. Makanya di sini bilang la yadurru, tidak memudaratkan, sah kayak gitu ya. Kenapa? Karena walaupun antara ijab dan qabul diselangi oleh sesuatu, tapi yang menyelangi di sini adalah khutbatin khafifah, khutbah yang ringan gitu. Wa in qulna bi'adami istihbabiha, walaupun kita berpandangan dengan tidak disunahkannya. Artinya sebaiknya jangan, artinya sebaiknya calon suami langsung tuh begitu selesai ijab dari wali langsung dia bilang qabiltu nikaha, nggak usah diselangi dengan khutbah yang ringan tadi tuh. Sehingga wa in qulna, sekalipun kita berpendapat bi'adami istihbabiha, tidak disunahkan khutbah yang ringan tadi. Artinya walaupun sah dengan khutbah yang ringan tadi, sebelum calon suami mengucapkan qabiltu, itu ketika dia selangi antara ijab dan qabul, dia pakai khutbah yang ringan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah qabiltu, itu sah akan nikahnya. Cuman tetap sebaiknya itu tidak usah digunakan, artinya itu tidak disunahkan. Artinya sebaiknya nggak usah pakai khutbah yang ringan tadi, sebelum qabul langsung saja begitu selesai diucapkan ijab, calon suami langsung ucapin qabiltu nikaha gitu. Khilafan di Subki wa Bni Abi Syarif, berbeda kepada Imam As-Subki dan Ibn Abi Syarif. Ya, artinya bahwa yang seperti tadi, sebelum calon suami bilang qabiltu, kemudian calon suami khutbah dulu, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah, dalam pandangan Imam As-Subki dan Ibn Abi Syarif itu tidak sah qabulnya, karena diselangi oleh lafaz tadi itu, oleh khutbah tadi. Wala faqul qabiltu nikaha, dan tidak memudaratkan menyelanginya antara ijab dan qabul,
dengan ucapan yang diucapkan oleh mujib, oleh wali, di mana wali bilang gini, angkatuka ibnati Fatimah binti A, misalkan Fatimah binti Bakar bimari kada wa kada nakdan. Nah sesudah itu sebelum calon suami bilang qabil tuh, ini wali ngajarin faqul qabil tu nikaha, ucapkan oleh ente wahai calon mantuku qabil tu nikaha. Nah kata-kata faqul qabil tu nikaha ini la yadurru, tidak memudaratkan akad tersebut, artinya sah gitu ya. Kenapa sah? Liana min muqtadal aqdi, karena dia termasuk kata-kata faqul qabil tu nikaha, artinya wali mengajarkan calon mantunya dengan ucapan tadi itu faqul, maka ucapkan oleh kamu qabil taha, itu termasuk muqtadal aqdi yang dituntut oleh akad nikah. Kalau aujaba thumma raja'an ijabihi aw raja'atil adzinatu fi idniha qabla al-qabul aw junnat aw irtaddat imtana al-qabul. Tapi sedikit lagi ya sebelum nanti far'un tuh. Kalau aujaba, seandainya wali mengucapkan ijab, thumma raja'an ijabihi, kemudian ditarik kembali itu ijabnya, nggak jadi ya. Ijab nggak jadi gitu ya. Dia mengucapkan ijab, kemudian ditarik kembali, nggak jadi ijabnya, gitu. Raja'atil adzinatu fi idniha, atau wanita yang memberikan izin, dia menarik izinnya kembali. Katakanlah seorang janda, dia ingin menikah, tentu kan walinya katakanlah orang tuanya, dan di sini dia artinya walinya orang tuanya. Artinya ketika orang tua janda tadi ingin menikahkan anak yang janda tadi dengan orang lain, itu harus ada izin dari janda gitu. Saya ingin menikahkan kamu dengan si A, kamu kan sudah janda udah lama nih ceritanya dia, udah bukan janda kembang lagi. Ya nggak apa-apa, silakan ayah ya. Begitu wali mengucapkan ijab, janda tadi bilang nggak jadi ayah, nggak jadi, saya tidak mau, saya tarik izin saya gitu. Dan itu qoblal qabul, sebelum qabul ya, artinya sebelum qabul diucapkan oleh calon suami. Au junnat au irtaddat, atau calon mempelai tadi junnat, gila, au irtaddat, atau calon mempelai perempuan tadi junnat, gila, au irtaddat, atau murtad, keluar dari Islam, imtana al-qabul, maka kabulnya nggak jadi. Walaupun calon suami sempat mengucapkan qabul, kabulnya tidak sah gitu. Kalau terjadi halal yang tadi ya. Far'un, ada far'un, ini satu cabang. La qala al-waliyu zawwajtukaha bimari kadza. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.